Perkenalkan, nama saya Glandi Skiarven Ramundung. Saya adalah mahasiswa program studi Sistem Informasi Fakultas MIPA Universitas Sampang Pelangi. Saat ini saya akan menjelaskan materi cross-validation. Yang pertama, apa itu cross-validation? Nah, cross-validation atau validasi silang adalah metode yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja model machine learning di mana data dipisahkan menjadi dua subset, yaitu data training dan data validation. Cross-validation ini mainly digunakan dalam prediksi, jadi untuk memperkirakan seberapa akurat model prediksi. Dalam masalah prediksi, sebuah model biasanya dibagi menjadi kumpulan data yang diketahui atau yang akan digunakan untuk melatih model. Itu bisa juga disebut training dataset. Dan kumpulan data dari data yang tidak diketahui atau data yang pertama kali dilihat terhadap model yang diuji, atau biasa juga disebut validation dataset. Tujuan dari cross-validation atau validasi silang ini adalah untuk menguji kemampuan model untuk memprediksi data baru yang tidak digunakan dalam pelatihan atau tidak digunakan dalam memperkirakan model tersebut. Jadi untuk menghindari masalah seperti overfitting atau selection bias, dan juga untuk memberikan wawasan atau insight tentang bagaimana model akan digeneralisasi ke kumpulan data yang tidak diketahui, misalnya dari real problem. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan 5 metode cross-validation. Yang pertama ada holdout cross-validation. Metode holdout cross-validation ini adalah metode validasi silang yang secara acak membagi dataset menjadi data latih dan data uji atau data validation. Nah, umumnya data training itu lebih banyak dari data validation atau data test. Data training digunakan untuk melatih model dan data validation digunakan untuk mengevaluasi kinerja model. Rasio yang digunakan untuk memisahkan dataset ada 60-40, ada 80-20, ada 70-30. Maksudnya 60-40 itu 60% data training, 40% data validation. Ada juga yang memisahkan menjadi 80% data training dan data validation-nya 20%. Ada juga yang memisahkan 70-30 atau 70% data training dan sisanya 30% menjadi data validation. Demikian metode holdout. Berikutnya ada metode k-fold cross-validation. Dalam k-fold cross-validation ini, dataset dipartisi secara merata menjadi kasubbagian atau fold atau lipatan. Dari k-fold atau grup ini, untuk setiap iterasi, satu grup dipilih sebagai data validation dan grup yang tersisa dipilih sebagai data pelatihan. Misalkan saja kita akan coba k-fold cross-validation menggunakan data ini yang ada di gambar. Misalkan kita memiliki 10 data, di mana data akan dibagi menjadi data testing dan data training. Dan data tersebut kita akan gunakan cross-validation k-fold dengan nilai K sama dengan 5, di mana nantinya akan ada 5 lipatan atau fold sehingga akan menjadi demikian. Contoh di iterasi yang pertama, data testingnya itu data pertama dan kedua, berarti data trainingnya itu data 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan coba contoh iterasi yang kedua, data testingnya itu data kedua dan data yang ketiga. Jadi berarti data trainingnya itu data yang 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Contoh di iterasi ketiga, data testingnya itu 3 dan 4, berarti data trainingnya itu 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan di iterasi keempat, itu contoh data testingnya itu 4 dan 5, berarti data trainingnya itu 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Dan di iterasi terakhir, karena K-nya ada sama dengan 5, jadi kita buat 5 iterasi. Iterasi yang terakhir, contoh data testingnya itu data 5 dan 6, berarti data trainingnya itu 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10.
Jadi selain data testing akan dijadikan data training. Demikian k-fold cross validation. Berikutnya adalah metode leave one out cross validation. Nah, metode leave one out cross validation ini membagi dataset dengan cara menjadikan satu fakta sebagai data testing dan sisanya menjadi data training. Seperti bisa kita lihat dalam gambar ini. Nah, jadi cara kerjanya seperti k-fold cross validation, di mana nilai K adalah jumlah fakta di dalam data. Jadi contohnya jika kita memiliki 100 fakta, maka satu fakta akan dipilih menjadi data testing, dan sisanya yaitu 99 fakta dipilih menjadi data training. Lalu misalnya kita membuat model dan lakukan pengujian. Kita ulangi terus pembagian yang tadi sampai seluruh fakta menjadi data testing. Seperti contoh di sini, di gambar ini ada 8 data. Kita bisa lihat di sini. Diulangi terus sampai semuanya menjadi data testing. Demikian metode leave one out cross validation. Berikutnya adalah metode Monte Carlo cross validation atau juga disebut metode repeated random subsampling validation. Nah, Monte Carlo cross validation ini membagi dataset secara acak menjadi data training dan validation. Tapi tidak seperti k-fold cross validation, pemisahan dataset menjadi tidak dalam kelompok atau lipatan, tapi dalam kasus ini terbagi secara acak. Contoh kita lihat di sini. Di iterasi pertama, data testingnya itu data kedua, 4, dan 10. Data trainingnya itu secara sisanya. Jadi ini dibaginya semua secara acak. Kita bisa juga lihat di iterasi kedua, iterasi ketiga, iterasi keempat, dan iterasi kelima, semua data training dan data testingnya dibagi secara acak. Berbeda dengan k-fold cross validation yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, seperti juga k-fold cross validation, nanti hasilnya ini akan dirata-ratakan sesuai jumlah iterasinya. Nah, demikian metode Monte Carlo cross validation. Berikutnya saya akan menjelaskan metode time series cross validation. Nah, metode time series cross validation ini kita bisa lihat di gambar ini. Jadi urutan data itu sangat penting untuk masalah yang berkaitan dengan time series atau deret waktu. Jadi untuk dataset terkait waktu, pemisahan secara acak atau pemisahan k-fold data menjadi train dan data validation mungkin tidak memberikan hasil yang baik. Nah, jadi untuk dataset time series, pemisahan data menjadi train dan validation itu sesuai waktu disebut juga metode forward chaining atau rolling cross validation. Jadi untuk iterasi tertentu, data berikutnya dari data train dapat menjadi data validation. Seperti yang kita bisa lihat di gambar ini. Untuk iterasi pertama, 3 baris pertama dianggap sebagai data latih, dan berikutnya T4 adalah data validation. Nah, peluang pilihan data train dan data validation itu diteruskan untuk iterasi selanjutnya, seperti kita bisa lihat di sini. Untuk iterasi kedua, data train itu data T1 sampai T4, dan T5 itu sebagai data testing. Berikut juga di iterasi yang ketiga, dan berlanjut seterusnya sampai selesai sesuai data yang ada. Jadi demikian materi cross validation yang bisa saya sampaikan. Jadi kita telah membahas secara singkat pengertian cross validation dan 5 metode cross validation. Semoga video ini membantu untuk teman-teman
semuanya yang ingin belajar tentang evaluasi model atau lebih khususnya cross validation. Terima kasih.